Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saadil Mudrik dengan NIM 1320250559. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mobilitas pengguna pada sistem komunikasi. Materi ini membahas bagaimana sistem komunikasi seluler mampu mempertahankan layanan komunikasi ketika pengguna berpindah lokasi melalui 4 mekanisme, uh, yaitu adalah location update, paging, handover, dan roaming. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar mobilitas pengguna. Mobilitas pengguna adalah kemampuan sistem komunikasi seluler untuk mempertahankan layanan komunikasi ketika pengguna berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa mengganggu koneksi yang sedang berlangsung. Tujuan dari mobilitas pengguna adalah agar pengguna tetap dapat menikmati layanan komunikasi, baik panggilan, SMS, maupun internet, walaupun sedang bergerak atau berpindah-pindah tempat. Dalam sistem komunikasi seluler, terdapat 4 mekanisme utama yang mendukung mobilitas, yaitu location update, paging, handover, dan roaming. Keempat mekanisme ini saling bekerja sama agar komunikasi tetap lancar. Yang pertama adalah location update, yaitu merupakan proses pembaruan lokasi mobile station atau MS ke jaringan ketika pengguna berpindah location era. Tujuan utamanya itu adalah agar jaringan selalu mengetahui lokasi terbaru pengguna sehingga lebih mudah ketika ada panggilan atau SMS yang masuk. Prosesnya itu dimulai ketika mobile station atau MS mengirim informasi ke BTS, kemudian ke BSC, selanjutnya ke MSC atau VLR, dan akhirnya data lokasinya itu diperbarui pada HLR atau Home Location Register. Location update dapat terjadi ketika pengguna berpindah ke area baru dilakukan secara berkala maupun saat perangkat dinyalakan atau dimatikan. Selanjutnya itu ada paging. Setelah lokasi pengguna diketahui melalui location update tadi, mekanisme berikutnya adalah paging. Paging merupakan proses pencarian lokasi pengguna ketika terdapat panggilan telepon, SMS, atau data yang masuk. Alurnya itu dimulai ketika MSC atau VLR ini menerima panggilan, kemudian dia mengirim ke paging request, kemudian ke BTS, selanjutnya ke BTS menyiarkan paging message, dan jika ponsel yang dituju itu merespon dengan paging responnya, maka jaringan akan membentuk traffic channel sehingga komunikasinya itu dapat berlangsung. Jadi fungsi utama paging itu adalah menemukan pengguna agar layanan komunikasi dapat tersambung. Untuk selanjutnya itu ada handover. Handover adalah proses perpindahan koneksi dari satu BTS ke BTS lain tanpa memutuskan komunikasi yang sedang berlangsung. Handover terjadi ketika pengguna bergerak sehingga sinyal dari BTS lama melemah dan terdapat BTS lain dengan kualitas sinyal yang lebih baik. Terus secara umum terdapat 2 jenis handover, yaitu hard handover atau break before make. Itu koneksi lama diputus terlebih dahulu, kemudian koneksi baru dibentuk. Untuk soft handover atau make before break, itu koneksi baru dibentuk terlebih dahulu, kemudian koneksi lama dilepas. Dengan adanya handover ini, pengguna tetap dapat melakukan panggilan atau menggunakan internet tanpa mengalami putus koneksi saat berpindah lokasi. Selanjutnya, atau yang terakhir itu ada roaming. Roaming merupakan layanan yang kemungkinan penggunanya itu tetap dapat menggunakan nomor yang sama saat berada di luar jaringan operator asal. Roaming dibagi menjadi 2 jenis, yaitu national roaming dan international roaming. National roaming itu antar operator dalam satu negara, sedangkan international roaming itu menggunakan jaringan operator di luar negeri.
Proses roaming itu dimulai ketika perangkat masuk ke jaringan operator lain. Selanjutnya jaringan melakukan autentikasi melalui VLR dan HLR atau HSS. Setelah proses autentikasi berhasil, pengguna dapat kembali menggunakan layanan telepon, SMS, maupun internet seperti biasa. Layanannya itu akan aktif. Contoh penerapan mobilitas pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan mobilitas pengguna dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, location update, misalnya ketika kita berangkat dari rumah menuju kampus, ponsel akan memperbarui lokasi secara otomatis. Kedua, paging, yaitu ketika ada panggilan masuk, jaringan akan mencari lokasi ponsel sebelum menghubungkan panggilan. Yang ketiga itu ada handover, contohnya saat menelpon sambil berkendara, gitu, itu di jalan tol misalnya. Koneksi akan berpindah dari satu BTS ke BTS lainnya tanpa memutus percakapan tersebut. Keempat, ada roaming. Misalnya ketika berpergian ke luar negeri, ponsel akan menggunakan jaringan operator mitra sehingga tetap dapat melakukan komunikasi menggunakan nomor yang sama. Jadi kesimpulannya itu, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa location update, paging, handover, dan roaming merupakan mekanisme utama yang mendukung mobilitas pengguna dalam sistem komunikasi seluler. Keempat mekanisme itu tersebut saling melengkapi, pengguna tetap akan menikmati layanan komunikasi secara lancar meskipun mereka itu berpindah lokasi, berpindah sel ataupun di luar jaringan operator asal. Demikian pemaparan materi mengenai mobilitas pengguna pada sistem komunikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya manajemen mobilitas dalam mendukung kualitas layanan pada jaringan komunikasi seluler. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.